Halo, selamat siang semuanya. Saya Fathah Mubin, mahasiswa Prodi Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan meneliti tentang suatu kesenian budaya, suatu kekayaan budaya yang dimiliki oleh suku Jawa yang tersebar yang sampai ke, saya kali ini meneliti di daerah Marindal ya teman-teman semua. Jadi Marindal itu wilayah yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Kali ini saya akan meneliti tentang Budak Kepang atau yang biasa disebut orang itu jaranan atau jaran Kepang. Bagaimana penelitiannya kita lanjutkan setelah sampai di sana. See you. Teman-teman, saya sudah sampai di lokasi dan kali ini mereka sedang break istirahat ya, mungkin dekat azan. Saya kesini dibawa oleh teman saya nih. Siapa? Perkenalkan, saya Zaki Maulana, warga sekitar sini. Dia akan menemani saya sepanjang waktu buat ngeliput tentang kebudayaan ini. Terima kasih. Baik teman-teman, pada sore hari ini 7 Desember 2025, tepatnya di daerah Jalan Karanganyar, Kecamatan Marindal, Kabupaten Deli Serdang, saya sedang meliput tentang kesenian budaya jaranan atau kuda kepang. Sore hari ini tampak ramai sekali. Sorot. Kesini juga. Banyak warga yang berdatangan untuk menyaksikan kesenian budaya ini. Saya akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi yang bisa saya dapatkan untuk saya bagikan ke teman-teman semua. Terima kasih. Aku Fathah Mubin dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara, Bang. Iya. Izin Bang, boleh nanya Bang? Ya silakan, monggo. Yang pertama Abang siapa ya Bang? Boleh perkenalkan diri ya Bang? Ya, nama saya terutama saya adalah Doni Damara, yang biasa dikenal Doni Gimbal. Oke Bang. Nah, saya adalah salah satu penggiat seni kuda kepang di Sumatera Utara. Oke Bang. Selanjutnya Bang, kalau boleh tahu ini kebudayaan apa ya Bang? Ya, ini namanya kebudayaan kesenian kuda kepang, tradisi Jawa. Oh, berarti kebudayaan ini berasal dari Jawa berarti ya Bang? Ya, kesenian ini berasal dari Jawa, yang dilakoni di Sumatera. Oke. Yang Bagaimana kebudayaan ini bisa sampai sini Bang? Ya, dulu sejarahnya ibaratnya dari Jawa dulu, ibaratnya dulu ada penjajahan Belanda. Ya. Belanda mendatangkan orang dari Jawa ke Sumatera itu untuk bercocok tanam. Nah, itu namanya menanam tembakau. Jadi yang dari Jawa didatangkan ke Sumatera itu trans perpindahan gitu. Jadi menanam pohon tembakau. Jadi supaya mereka tidak bosan, diadakanlah dari Jawa ke Melan untuk kesenian kuda kepang. Kenapa Bang tertarik sama kebudayaan ini Bang? Ya, khususnya kayak saya karena hobi juga, sekedar hobi juga, dan mencintai seni juga, melestarikan kebudayaan. Oh, berarti Bang pegiat seni lah berarti ya Pegiat Bang? seni kalau untuk di Sumatera Utara ini. Oke. Pada saat mereka ini menari, apa yang terjadi pada diri mereka Bang? Kalau masalah itu, kalau mereka menari itu terjadinya mereka tuh tidak sadarkan diri. Ibaratnya mereka ini mengendalikan jati dirinya. Nah, elemen kekuatan jati dirinya diperoleh dari dirinya, alam bawah sadar lah. Lebih mendekat dia ke alam bawah sadar. Oh, seperti itu ya Bang. Terus ada nggak Bang perangkat khusus yang harus disediakan untuk melakukan kegiatan ini gitu Bang? Kalau perangkat artinya itu peralatan, perangkat gamelan. Ya. Kalau artinya ini adalah sanggar. Jadi seperti kami ini ada sanggar di Kota Medan ini. Ya, apa aja yang harus dipersiapkan Bang, kayak alat musiknya, cairan-cairannya atau yang dibakar-bakar segala macamnya Bang? Kalau instrumen musik gamelannya ini terdiri atas gendang, sarun, demung, dan gong, kenong, dan bonang dan lain-lainnya. Itu namanya seperangkat gamelan. Nah, adapun nanti itu seperti seragam-seragam dan kuda, ada juga barongan dan perlengkapan lainnya. Seperti itu. Halo Bang.
menari ini berbeda bang? Ya itu tergantung bawaan badannya juga dan tergantung musiknya. Kalau musiknya ibaratnya ini kan ada namanya Sambal Songo, ada musik Reok Ponorogo, ada musik jaranan. Jadi tergantung musik dan tergantung juga tariannya. Jadi itu berbeda-beda. Terus kan banyak nih bang gerakan-gerakannya bang. Apa setiap gerakan ini punya makna bang? Ya setiap tarian itu ada artinya. Nah, yang saya tahu setiap gerakan menari itu ada filosofi dan artinya. Nah, itu ya. Berbeda-beda ya. Apakah musik ini semacam memberi perintah untuk menarinya bang? Kalau musik ini harus irama dengan tariannya itu harus kompak. Jadi sebelum mereka melakukan tarian itu mereka terlebih dahulu belajar. Jadi kalau mereka udah pandai berarti mereka terjun langsung menari. Apakah ada bang semacam ritual yang dilakukan sama penari ini sebelum melakukan pertunjukan ini bang? Kalau ritual dasarnya sebelum mereka pertunjukan ini, mereka ada ritual khusus. Nah itu yang namanya pertama persembahan. Jadi dengan bakar menyan atau bakar dupa dan secacing. Nah itulah untuk ibaratnya ritual pertama. Ini kan kalau bisa kita bilang mereka ini nggak sadar bang pas saat menari ini bang. Apa yang menggerakkan mereka bang? Itu yang menggerakkan mereka itu adalah naluri pikirannya. Mereka mengikuti suasana alunan musik. Jadi musik dengan mengikuti gendang ke kanan dan ke kiri, begitulah mereka mengikuti gerakan tariannya dari instrumen musik gamelan ini. Oke bang, dari apa yang tersebar di masyarakat bang, pada saat mereka menari ini kan semacam dimasuki oleh roh atau bisa kita bilang leluhur bang. Bagaimana tanggapan abang bang? Ya yang saya tahu ini memang kita itu berdasarkan dari keturunan leluhur. Jadi kita mengikuti ibaratnya ini melestarikan supaya tidak punah. Jadi kita mengikuti leluhur kita dari asal muasal kita yang dari Jawa. Jadi kesenian ini ibaratnya tidak menggunakan roh atau tidak menggunakan jin, tapi kita mengikuti leluhur. Kalau bisa saya bilang apakah ini pada saat mereka menari leluhur itu masuk ke dalam diri mereka bang? Oh itu tidak. Kita menggunakan elemen. Ibaratnya itu seperti sugesti juga. Nah, artinya di bawah kesadaran itu namanya alam bawah sadar. Dia setengah sadar, setengah tidak. Nah, jadi dikendalikan oleh musik ini tadi, musik sendiri gitu. Mereka saking mengikuti irama musik, jadi mereka menari. Nah, inilah alunan musik inilah yang membawa mereka suasana untuk menari. Jadi kalau dimasukkan roh atau ibaratnya tidak, tapi mengikuti elemen jati dirinya. Berarti nggak asal gerak aja ya bang atau semacamnya bang? Berarti memang ada pembelajaran dulu sebelum menari gitu bang? Ya, terutama mereka ini dilatih dulu dan ritual, mengikuti tahap ritual. Itu ada latihan khusus di rumah gitu atau di sanggar sendiri. Abang kan udah lama dalam kegiatan ini kan bang. Apa ada bang perbedaan dalam melaksanakan ini sekarang sama zaman dulu bang? Oh, kalau perbedaan sekarang dengan dulu itu sangat jauh. Karena dulu itu ibaratnya klasik. Dia mengikuti versi zaman dulu. Kalau kemungkinan sekarang, Kuda Kepang sekarang mengikuti modern. Jadi udah banyak dibuat kreasi-kreasi, tari-tarian, nari-nari udah banyak kreasinya. Jadi yang ibaratnya ke zaman dulu itu ada juga. Tapi kami kebanyakan kreasinya, membuat kreasi tarian. Itu dia. Sejauh ini bang, ada nggak bang kendala dalam mempertontonkan melakukan kesenian ini bang? Kalau kendalanya mudah-mudahan aman-aman saja karena kita ini kan bersifatnya melestarikan kebudayaan supaya tidak punah. Jadi masyarakat di mana-mana mendukung kegiatan ini sangat positif. Jadi kita di sini membuka Sanggar Kuda Kepang ini salah satunya mendidik anak-anak ini supaya mencintai seni dan supaya mengenal budaya. Dan kadang kan banyak sekarang ini banyak geng motor, tawuran, anak-anak menyalahgunakan narkoba. Jadi kita di sini mendidik anak-anak ini
supaya menghindari dari kejahatan kriminal. Nah, seperti itu tadi ya, seperti narkoba dan lain-lain. Berarti bisa kita bilang ini didukung penuh ya Bang sama masyarakat. Kebetulan ini semua masyarakat mendukung, apalagi pemerintah. Nah, pemerintah pun sangat mendukung. Nah, budaya ini sangat bagus dan sangat luar biasa. Nah, itu. Kalau bisa saya bilang ya Bang, Abang kan udah cukup berumur gitu kan Bang. Apakah Abang ada niat untuk menurunkan ini ke generasi selanjutnya Bang? Ya kalau masalah penerus kita sudah banyak. Kita di Sumatera Utara ini khususnya di Deli Serdang atau di Kota Medan banyaklah cabang-cabang kesenian kita. Jadi untuk meneruskan ini itulah generasi-generasi muda kita. Jadi kalau kita nanti kan bakalan usia lanjut, dan mereka-mereka inilah nanti jadi penerus-penerus berikutnya. Dan untuk cucu-cucu dan anak-anak mereka selanjutnya. Terus ada nggak Bang orang-orang yang nggak boleh untuk melakukan tarian ini atau semua orang boleh Bang? Ya intinya satu, kalau misalnya penari itu dikhususkan memang satu grup atau orang dari grup sanggar ini. Dan ketika nanti mengikuti di situ sudah ritual mabuk atau kesurupan lah namanya, itu masyarakat atau teman-teman kita boleh, siapapun yang mau bergabung kita persilakan. Karena ini memang kesenian Jawa ini sama-sama kita melestarikan budaya ini. Nah, jadi tidak ada larangan kecuali anak di bawah umur. Kita melarang penuh anak di bawah 17 tahun. Jadi ini adalah permainan yang di atas 18 tahun ke atas. Berarti bisa dibilang menuju dewasa. Menuju dewasa, karena kan satu kan kalau anak-anak nanti kan orang tuanya kan nanti bisa marah. Jadi dia masih mau sekolah, masih ini. Kecuali nari, kalau menari bisa juga anak-anak. Seperti tarian bujang ganong, tarian kuda itu bebas. Kalau kesurupan kita melarang keras anak-anak di bawah umur. Karena itu nanti mereka nanti orang tuanya marah. Gitu. Apakah ada Bang misalnya tarian ini namanya ini begitu dan semacamnya Bang? Ya biasanya kita kalau tarian ini berdasarkan musiknya. Kalau nari itu misalnya tarian jaranan ya musiknya musik jaranan. Tariannya nanti Bulu Dewo itu tariannya Bulu Dewo. Jadi tergantung musik dan tergantung tariannya. Jadi mengikuti instrumen musik tarian itu menyatu gitu. Selaras lah. Seberapa penting Bang kebudayaan ini untuk masyarakat Jawa? Ya kita sangat penting karena ibaratnya budaya ini adalah salah satu kesenian di Indonesia. Nah, jadi kan Bhinneka Tunggal Ika, beragam suku dan agama. Jadi kita walaupun kita di Sumatera ini tapi kita tetap melestarikan budaya Jawa. Karena keturunan kita yang ibaratnya nenek-nenek kita berpesan bahwasan jangan lupakan kesenian Kuda Kepang ini gitu. Jadi di Sumatera ini kan ibaratnya kan identik dengan Melayu atau Batak. Nah, jadi seperti itu. Tapi kami sangat mencintai budaya Jawa. Jadi kami lestarikan budaya Jawa ini di Sumatera. Apakah ada Bang alasan kenapa harus ada kebudayaan ini Bang, Kuda Kepang ini? Kenapa harus ada? Kenapa ada sejarahnya Bang? Ya sejarahnya itu ibaratnya gini. Dulu di Sumatera ini itu kan orang dari Jawa kan diturunkan, ibaratnya trans, artinya mereka dipekerjakan Belanda, ibaratnya menanam tembakau apa semua. Jadi biar supaya orang dari Jawa ini tidak pulang ke Jawa, mereka tetap betah untuk menanam ibaratnya tumbuh-tumbuhan yang ada di Sumatera, ibarat tembakau. Jadi didatangkanlah gamelan dari Jawa. Nah, jadi mereka itulah menghibur masyarakat yang di Sumatera ini melalui gamelan ini. Nah, disitulah artinya melestarikannya. Nah, jadi penting sangat untuk karena di Sumatera Utara ini bukan hanya orang ibaratnya Karu atau Batak Melayu, ibaratnya lebih identik ada ke Jawa juga. Nah, jadi orang Jawa sekitar berapa persen lah di Sumatera Utara ini. Termasuk cukup besar lah juga ya Bang. Cukup besar. Nah, mudah-mudahan cukup besar yang kita tahu. Ada Bang waktu-waktu yang memang harus waktu ini harus diselenggarakan ini kebudayaan ini, harus ada Kuda Kepangnya nih hari ini tanggal sekian gitu Bang? Kalau masalah waktunya itu tergantung yang mengundang, karena kan Kuda Kepang ini biasanya dia diundang oleh masyarakat untuk menghibur ibaratnya acara-acara hajatan seperti sunat, arisan atau pernikahan. Nah jadi ibaratnya kalau hari tertentu itu ya kebanyakan di saat pesta itu hari-hari inilah misalnya saat diundang. Nah, gitu. Kalau masalah hari itu tidak tergantung, ibaratnya siapa mengundang kita mainkan gitu. Ada nggak Mas misalnya waktu ini lebih bagus, tanggal sekian lebih bagus, atau pada saat cuaca seperti ini lebih bagus gitu Bang? Kalau semua hari itu bagus, cuaca itu bagus, kan tergantung tempatnya.
Kita pun sering juga tidak hanya di lapangan aja, nah, pernah juga di dalam gedung atau di gedung olahraga atau di dalam ini apa ibaratnya rumah gitu. Ibaratnya diundang lah dengan pemerintah misalnya main di kantor-kantor gitu. Jadi kalau hari itu sangat bagus, semua hari bisa kita mainkan. Gitu. Kan pertunjukan ini bisa dibilang cukup lama ya Bang, sekitar beberapa jam ya. Ada nggak Bang alur-alur untuk melaksanakan ke pertunjukan ini Bang? Kalau kami biasanya itu dipertunjukkan harinya yang penting satu jangan di saat pada azan. Nah, ketika azan maghrib atau azan zuhur, asar itu kami berhenti dan akan dilanjut lagi ketika siap azan isya malam sampai jam 12 maupun sampai pagi. Oke Bang. Abang kan ada niat ini untuk menurunkan ini ke generasi selanjutnya Bang. Ada nggak Bang upaya Bang yang memang real gitu nyata untuk melakukan regenerasi untuk generasi selanjutnya Bang? Kalau kita memimpin sanggar ada 3 sanggar. Itu sanggar kita berketepatan di Jalan Binjai kilometer 10 dan ada cabang kita juga. Jadi generasi-generasi itu ada yang meneruskan seperti keponakan kita atau saudara kita. Jadi biar tetap terlestari. Nah, karena kita salah satu juga pembuat gamelan dan membuat inilah kuda kepang. Nah, jadi barang-barang ini kita bisa buat sendiri juga. Jadi gitu kita buat, kita buka sanggar cabang-cabangnya. Jadi sanggar ini bisa jadi banyak biar terlestari gitu. Mungkin itu aja Bang yang bisa saya tanya Ya. untuk kesempatan kali ini Bang. Terima kasih untuk waktunya Bang. Yo, sama-sama. Semoga sukses ya Mas. Oke. Oke.